Langsung aja, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang sering bikin pusing banyak perusahaan. Implementasi ERP, alias Enterprise Resource Planning. Seringnya nih, para pemimpin mikir ini tuh cuma proyek IT biasa. Tinggal beli perangkat lunaknya, install, beres. Padahal kenyataannya nggak gitu. Biar sukses, kita harus melihatnya sebagai sebuah transformasi bisnis yang benar-benar holistik. Ini tuh soal merombak total cara perusahaan Anda beroperasi dari akar sampai ke ujung daunnya. Coba bayangin angka ini, 60-70%. Gila kan? Itu adalah persentase proyek ERP yang gagal ngasih return on investment, alias gagal balik modal. Nah, dari sumber yang kita pelajari, kegagalan masif ini ternyata bukan karena teknologinya yang jelek loh. Sama sekali bukan. Ini murni gara-gara perencanaannya yang kurang matang, visinya kabur, dan koordinasi di awal yang udah keburu berantakan. Ngomong-ngomong soal berantakan, coba deh kita pikirin kenapa taruhannya bisa setinggi itu. Sistem ERP itu mengintegrasikan hampir seluruh urat nadi departemen di perusahaan Anda. Bayangin aja, mulai dari urusan pemasaran, arus kas di departemen keuangan, manajemen proyek, stok barang, sampai ke pabriknya sekalian. Skalanya tuh beneran raksasa. Karena semuanya numpuk di satu sistem sentral yang jadi detak jantung operasional tiap hari, wajar kan kalau taruhannya gede banget? Kalau ada yang salah, efek dominonya bisa langsung bikin lumpuh seluruh alur kerja perusahaan. Jadi, biar kita nggak ikut-ikutan jadi statistik kegagalan tadi, peta jalan kita hari ini bakal ngebahas 5 hal krusial. Pertama, pentingnya perencanaan ERP. Kedua, struktur tim dan tata kelola. Ketiga, metodologi dan strategi integrasi. Keempat, manajemen perubahan organisasi. Dan kelima, kesiapan menuju transformasi bisnis. Ini benar-benar panduan buat memandu organisasi Anda ngelewatin badai implementasi dengan aman. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Pentingnya perencanaan ERP. Perencanaan yang detail dan presisi itu ibarat fondasi beton. Ini perisai utama Anda buat mencegah mimpi buruk terbesar kalau lagi bikin proyek, pekerjaan yang melebar kemana-mana, dan pastinya budget yang bengkak. Nah, waktu nyusun anggaran awal, tim manajemen biasanya jago banget nih ngitung total cost of ownership yang kelihatan mata. Ya kayak biaya lisensi dari vendor, beli server atau perangkat keras baru, sampai infrastruktur jaringannya. Hal-hal fisik ini gampang banget lah ditulis di atas kertas dan gampang juga disetujui sama para eksekutif. Tapi hati-hati, ada gunung es gede yang ngumpet di bawah permukaan, yaitu biaya tersembunyi. Sering banget anggaran proyek tiba-tiba jebol karena para pemimpin lupa masukin hal-hal kayak hilangnya produktivitas sementara selama masa transisi atau yang biasa kita sebut downtime. Terus jangan lupa ada biaya pelatihan staf yang jalan terus, dan yang paling menguras energi, ngadepin penolakan atau resistensi dari orang-orangnya sendiri. Hal-hal tak kasat mata inilah yang bakal diam-diam ngancurin ROI proyek Anda kalau nggak diantisipasi dari awal. Lanjut ke bagian kedua, struktur tim dan tata kelola. Punya budget gede dan rencana matang aja ternyata nggak cukup loh. Anda butuh orang-orang yang benar-benar terorganisir buat ngawasin investasi masif dan risiko operasional ini. Setiap peran dalam hierarki ini tuh super vital. Di posisi paling atas ada eksekutif sponsor. Tugasnya berat yaitu nyambungin visi proyek sama strategi perusahaan dan ngunci sumber daya penting. Terus di bawahnya ada manajer proyek. Dia ini ibarat konduktor yang ngontrol ketat jadwal harian dan ngejagain risiko teknis. Nah, yang nggak kalah krusial, di garis depan adalah key users atau pengguna utama. Mereka ini perwakilan tiap departemen yang tugasnya ngetes dan memvalidasi sistem. Mereka lah yang mastiin kalau apa yang dibikin sama tim IT itu beneran bisa dipakai kerja di dunia nyata. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, metodologi dan strategi integrasi. Kalau fondasi timnya udah terbentuk, kita bakal sampai di persimpangan jalan teknis. Di sini, tim inti harus milih strategi ngebangun sistemnya. Kita punya dua pilihan metodologi. Pertama, pendekatan SDLC. Ini tuh metodologi yang stabil, linier, dan terstruktur banget. Cocok banget buat ngebangun sistem-sistem inti yang butuh stabilitas jangka panjang dan kontrol super ketat. Nah, pilihan kedua itu Agile. Bedanya, Agile ini nawarin fleksibilitas yang luar biasa. Kerjanya tuh iteratif, pelan-pelan tapi pasti, jadi pas banget buat ngembangin modul yang butuh adaptasi kilat, dan harus terus ngerespon umpan balik dari pengguna sehari-hari. Tinggal cocokin aja metodologi mana yang pas sama kerumitan bisnis Anda. Selanjutnya, kita harus milih gimana cara peluncurannya. Ada 3 rute nih. Rute pertama, strategi Big Bang. Wah, dari namanya aja udah ketahuan, semua sistem langsung diluncurin seketika. Cepet banget emang, tapi ngebawa resiko kegagalan yang tinggi banget kalau ngetesnya nggak benar-benar sempurna. Rute kedua, bertahap atau phased. Ini jauh lebih pelan, tapi risikonya sangat rendah karena karyawan Anda bisa adaptasi pelan-pelan dari satu modul ke modul lain. Terus, rute ketiga, ada strategi paralel.
Ini zona paling aman karena sistem lama dan baru jalan barengan. Tapi ya siap-siap aja ngadepin biaya operasional 2 kali lipat. Intinya, Anda harus pintar-pintar nimbang antara seberapa cepat mau bertransformasi sama kapasitas toleransi resiko perusahaan. Oke, sebelum sistemnya beneran nyala, ada satu PR teknis yang lumayan monumental, migrasi data. Kelihatannya emang ribet, tapi sebenarnya bisa disederhanain jadi 3 langkah yang gampang dicerna. Langkah pertama, ekstrak. Intinya Anda tarik semua data penting dari sistem yang usang. Langkah kedua, transformasi. Nah, ini momen bersih-bersih. Anda standarisasi formatnya, beresin data yang hilang, dan buang data yang ganda atau aneh. Langkah terakhir, muat atau load data. Masukin deh data yang udah kinclong dan tervalidasi tadi ke rumah barunya di sistem ERP. Kalau Anda nekat lewatin pembersihan data ini, ya Anda cuma mindahin masalah lama ke sistem yang baru. Masuk ke bagian keempat, manajemen perubahan organisasi. Anda tahu nggak, apa halangan paling mematikan di kesuksesan implementasi? Ternyata bukan masalah kode perangkat lunak, tapi benturan sama psikologi manusia. Coba pikir, apa gunanya keluar uang miliaran dan ngabisin waktu berbulan-bulan buat bikin sistem yang teknisnya sempurna, tapi pada akhirnya tim Anda malah terlalu takut, bingung, atau enggan buat nyentuh itu sistem? Nyuruh karyawan buat keluar dari zona nyaman operasional mereka itu, percayalah, jauh lebih menantang daripada sekedar memperbaiki bug di perangkat lunak. Makanya, kita nggak boleh diam aja. Kita harus bertindak proaktif dengan strategi yang jelas buat menaklukkan penolakan tadi. Anda butuh banget komunikasi yang intensif dari atasan ke bawahan buat ngejelasin mengapa perubahan ini harus terjadi. Terus, sedia juga sistem pendukung baik secara teknis maupun emosional, biar mereka nyaman buat nanya tentang rasa bodoh. Lakuin lokakarya yang praktis dong, bukan cuma teori yang ngebosenin. Dan yang paling penting nih, sebagai pemimpin, Anda harus peka mengenali ketakutan mereka, seperti rasa takut posisinya digantikan oleh otomatisasi, dan tanganilah itu dengan empati. Oke, kita sampai di bagian kelima, kesiapan menuju transformasi bisnis. Nah, dengan asumsi tim Anda udah mulai oke nerima perubahannya, berarti kita udah mencapai klimaks dari peta jalan implementasi. Ini adalah pengecekan vital sebelum kita benar-benar menarik tuas peluncuran. Ingat, keputusan buat go live itu pantang banget cuma didasarin sama tenggat waktu kalender aja. Semuanya harus berdasar pada kesiapan fungsionalitas yang terukur. Pastiin 100% modul udah lolos pengujian integrasi tanpa celah sedikit pun. Pastiin integritas data udah divalidasi sepenuhnya lewat audit lintas platform. Dan yang paling krusial, pastiin pengguna akhir nggak cuma sekedar dilatih, tapi udah lulus ujian kelayakan alias tersertifikasi buat pakai sistemnya. Kalau semua parameter ini terpenuhi, peluncuran Anda pasti bakal jalan mulus. Setelah ngelewatin proses yang penuh tantangan, memakan waktu, dan sangat kompleks tadi, inilah alasan utama kenapa kita lakuin ini semua. Sistem ERP ngebawa efisiensi operasional ke level yang sama sekali baru. Semua data disentralisasi, jadi nggak ada lagi tuh tembok-tembok informasi antar departemen. Para pengambil keputusan bisa langsung akses analitik secara real-time, dan fungsi-fungsi bisnis yang membosankan kini udah terotomatisasi secara luar biasa, jadi tenaga kerja Anda bisa fokus buat inovasi. Mengakhiri sesi bedah materi kita hari ini, ada satu pemikiran kuat yang pengen saya tanamkan di benak Anda. ERP itu bukanlah sekedar perangkat lunak baru yang diinstal. Ini adalah cara yang benar-benar baru dalam menjalankan bisnis Anda. Implementasi yang sukses tuh menuntut komitmen berkelanjutan yang jauh melampaui hari peluncuran. Diperlukan kolaborasi yang tiada henti, optimisasi proses terus-menerus, dan tekad buat selalu beradaptasi. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah organisasi Anda benar-benar siap buat merangkul transformasi ini secara total, ataukah sekedar mau install sistem baru aja? Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan krusial ini, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.